Bangkitlah jiwaku dan pujilah Dia. Pagi hari ini aku mau memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan ucapan syukur dan kekaguman. When hope is fading and the darkness clouds my thoughts, fear overwhelms me, brings me down. I count my failures and feel like the end is near. But Jesus, I know you won't fail me, 'cause you don't give up on me. 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 Dia Allah yang tidak pernah menyerah terhadap kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, karena kita punya Allah yang luar biasa. Take all my sorrows and you wipe away my tears, pulling me closer into your arms, 'cause you don't give up on me. 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 Jesus, 'cause you don't give up on me. You don't give up on me. You don't give up on me. Jesus, I see the light when you reach into the dark. You take all of my shame till the rest of my life. Grace has found me, my heart overflows, trust in you. I see the light when you reach into the dark. You take all of my shame till the rest of my life. Grace has found me, my heart overflows, trust in you. You don't give up on me. You don't give up on me. You don't give up on me. Jesus, you don't give up on me. You don't give up on me. You don't give up on me. Jesus. Dia Allah yang tidak pernah menyerah, Allah yang rancangannya tidak pernah gagal, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Oh, firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I see the light when you reach into the dark. You take all of my shame till the rest of my life. Grace has found me, my heart overflows, trust in you. I see the light when you reach into the dark. You
dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi, ditinggikan di IFGF Medan, dan ditinggikan saat ini. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Tetap percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah.
Shalom Church, puji nama Tuhan. Hari ini saya sungguh mengucap syukur kalau kita bisa beribadah secara online. Dan mungkin hari-hari ini beberapa dari Anda mengalami masalah-masalah yang sepertinya sulit, tantangan-tantangan yang sepertinya berat. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai orang benar, kita hidup by faith, not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bangkitkan iman kepercayaan kita, percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam apapun situasi kita saat ini. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama melakukan deklarasi. Siap semuanya? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Hari ini sungguh sangat luar biasa karena pemeliharaan Tuhan atas setiap kita masih ada. Dan saya berdoa biarlah kekuatan dan kesehatan dari Tuhan limpahkan, Tuhan anugerahkan bagi saudara dan semua keluarga besar yang ada. Nah, hari ini saya ingin membawakan satu topik sharing, sermon yang diberi judul A Call to Right Living. Suatu panggilan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita bertanya, seperti apa sih hidup dalam kebenaran yang kita itu dipanggil oleh Tuhan? Maksudnya, Tuhan memanggil kita untuk hidup yang seperti apa? Nah, untuk membahas itu saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama membuka dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dikatakan seperti ini, "Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Jadi kita diminta untuk tunduk kepada Tuhan, ataupun atasan kita, ataupun pemimpin kita, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bengis di sini kalau diartikan kepada yang bengkok, kepada yang tidak lurus jalannya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, di sini ada kata menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kalau kita membaca ini tentu akan bertanya, seperti apa sih penderitaan yang tidak harus kita tanggung? Nah, kita lanjutkan sebentar ya. Ayat yang ke-20, "Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?" Jadi, bisa nggak disebut pujian kalau kita itu mendapatkan pukulan, mendapatkan satu penderitaan? Kalau kita melakukan dosa, saya rasa ini adalah hal yang wajar. Hal yang memang terjadi demikian, bahkan di dalam karma pun disebut demikian. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terus kemudian kita menderita, kita kena pukulan, itu suatu hal yang wajar. Tetapi jika kamu berbuat baik, ini adalah hal yang sebaliknya. Jika kita berbuat baik, baik di sini diartikan kita menolong orang, melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang, mendatangkan profit bagi orang lain. Kita sudah menolong orang dan lain-lainnya, dan karena itu kamu harus menderita, berduka cita, bersedih, sorrow, grieving, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Kalau kita melakukan hal yang buruk, kemudian kita dapat hukuman, dikatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita karena sadar, dan walaupun kita sudah melakukan sesuatu yang baik, menolong orang lain, membantu orang lain, mengabdikan diri pada orang lain mungkin, mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan masyarakat luas mungkin, dan kita masih mengalami penderitaan, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tentu sangat sulit bukan? Kalau kita bilang bahwa saya sudah memberikan hidup saya, membaktikan hidup saya untuk melayani masyarakat, memberikan hidup saya untuk melayani orang lain. Dan di saat yang seperti itu, namun mungkin keluarga kita mengalami musibah, mungkin kita sendiri mengalami musibah, sehingga kadang-kadang kita sering bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan apa yang benar, apa yang baik,
Tetapi kenapa hal-hal yang buruk terus saja datang dalam kehidupan saya dan itu membuat saya menderita, membuat saya berduka. Tentu ini adalah hal yang sangat sulit dan saya mau bilang bahwa justru karena ini adalah hal yang sulit, maka ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Seringkali dalam pekerjaan, dalam menangani satu proyek ataupun dalam pelayanan, kita sering bilang, aduh, kayaknya susah ya. Pada saat kita mungkin berdiskusi dengan teman-teman, kita ngomong, oh ada ide seperti ini, ada konsep seperti ini. Kemudian kita akan berpikir, wah kayaknya susah ya. Betul itu susah, tapi justru karena itu susah, itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan manakala itu berhasil dilakukan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau hanya melakukan hal yang biasa, hal yang rata-rata, hal yang standar, ya kalau kita bisa, hampir semua orang bisa. Artinya begini, kalau untuk melakukan hal yang mudah mah, anak kecil juga bisa begitu kira-kira. Namun kalau kita mulai mengambil satu langkah lebih maju lagi, melakukan hal yang sulit, dan tentu ini nggak gampang dan justru ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Orang rata-rata akan menghindari yang namanya tekanan, akan menghindari yang namanya kesulitan. Tetapi orang yang di atas rata-rata, mereka akan bertahan di dalam kesulitan, bertahan di dalam kesukaran, dan mereka akan memikirkan solusi yang baik dan bisa keluar dari permasalahan dan mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Dan bahkan bisa mengambil pelajaran untuk menjadi orang yang lebih baik, semakin tajam, semakin sharp, dan semakin luar biasa. Dan saya berdoa hari ini bagi Anda dimanapun Anda berada, di dalam pekerjaan Anda mungkin, di dalam bisnis, ataupun di dalam studi, Anda akan menjadi orang-orang yang gak lari dari kesulitan, gak lari dari setiap tantangan. Tapi justru Anda akan mengasah kemampuan Anda untuk bisa semakin lebih baik lagi, bertahan di dalam penderitaan, karena saudara tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukannya dan saudara ada di situ untuk bisa memberikan satu solusi. Dan saya berdoa itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kita bisa memilih mau jadi orang yang seperti apa. Jadi orang yang rata-rata, yang standar, atau yang di atas rata-rata. Dan by the way, saya mau ingatkan bahwa hari-hari ini dunia di luar sana, di tempat pekerjaan, di tempat marketplace dan sebagainya, mereka mencari orang-orang yang ada di atas rata-rata. Orang yang di atas rata-rata adalah orang yang mau take extra mile, melangkah lebih ekstra lagi, memberikan effort yang lebih lagi. Nah, kalau kita kembali kepada konteks firman Tuhan tadi, saya mau bilang bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan kemudian sesudah itu kita justru menderita, saya tadi bilang bahwa itu tidak mudah untuk dilakukan. Betul, tidak mudah dan dilakukan. Nah, orang tertentu saja yang bisa melakukan. Orang tertentu yang seperti apa yang bisa melakukannya? Orang tertentu yang dimaksud di sini adalah hanya orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan. Hanya orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan. Sehingga apa? Orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan adalah orang yang hatinya meluap dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia akan selalu memandang dari perspektif bahwa Allah mengasihi dia dan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Seorang yang seperti ini adalah orang yang selalu mengucap syukur. Dan orang yang senantiasa mengucap syukur adalah orang yang pasti bisa menghadapi tantangan, pasti bisa menghadapi penderitaan. C.S. Lewis adalah satu penulis yang luar biasa. Salah satu karyanya yang dibuat diadaptasi dalam film layar lebar adalah The Chronicles of Narnia. Mungkin beberapa dari saudara pernah melihat. C.S. Lewis pernah ditanya oleh seseorang pernah bertanya dengan C.S. Lewis, kenapa sih orang benar kok menderita? Kenapa orang sudah melakukan kebenaran tapi masih menderita? Kalau harusnya, bahasa gaulnya, cenglinya, fairnya, orang kalau sudah melakukan kebenaran, hidupnya mulus-mulus dong, hidupnya rata dong, hidupnya nggak bergelombang dong. Tapi orang ini bertanya, kenapa orang benar kok menderita? Dan C.S. Lewis memberikan jawaban seperti ini, kenapa tidak? Kenapa tidak? Mereka adalah satu-satunya yang bisa menerimanya. Artinya,
Orang benar adalah orang yang memang bisa menghandle, bisa menghadapi, bisa memanage gitu semua penderitaan yang dia alami, semua tekanan yang dia alami. Karena hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita belum dibenarkan, kalau kita belum diselamatkan, dan kita tahu banyak orang di sana yang belum diselamatkan, hidupnya akan selalu penuh dengan hitung-hitungan. Karena dia ngerasa hidupnya ini ya berdasarkan untung rugi, mengamalkan kebaikan atau banyaknya dosa yang dia lakukan, dia akan hitung untung rugi. Saya sudah melakukan banyak hal baik kok, tapi kok masih ngalamin seperti ini ya, untung rugi. Saya sudah menabur banyak kok, tapi kok belum ada hasilnya ya, untung rugi. Saya sudah berkorban banyak kok demi keluarga saya, tapi kok mereka nggak ada balasan, untung rugi. Dan kalau kita selalu berpikir untung rugi, saya khawatir jangan-jangan sesungguhnya hidup kita belum diselamatkan. Karena orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang hidupnya selalu penuh dengan ucapan syukur. Dia merasa bahwa di dalam kehidupan ini yang hanya sementara ini, Yakobus pernah mengingatkan kita bahwa hidup kita hanya sebentar seperti uhap. Di dalam kehidupan kita yang sementara ini, dia perlu satu ucapan syukur itu keluar terus dan tidak perlu hitung-hitungan. Tidak perlu bilang untung rugi, karena bagi orang benar, bagi orang yang diselamatkan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa bukan? Bagi orang yang diselamatkan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup, ya hidupnya bekerja, mendedikasikan hidupnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hidupnya yang sebentar ini, bekerja, melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini bukan terbatas pada 4 tembok gereja saja. Melayani Tuhan sini luas. Dalam kita bekerja itu bisa melayani Tuhan. Dalam kita bersekolah itu bisa melayani Tuhan. Dan lain sebagainya. Hidup adalah bagi Kristus dan pada saat kita mati itu adalah satu keuntungan. Luar biasa sekali. Kita lanjut ya. Sebab ayat yang ke-21, untuk itulah kamu dipanggil. Jadi maksudnya apa? Untuk itulah kamu dipanggil. Apakah untuk menderita kita dipanggil? Nah, kita lanjutkan sebentar. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan di sini ada kata teladan, ada kata jejaknya. Jadi kita bisa belajar bahwa Tuhan itu mau kita berproses untuk menjadi serupa dengan Dia. Betul ya? Kalau kita dengar kata teladan, menjadi sama. Kita mendengar kata mengikuti jejaknya, artinya Tuhan tuh mau kita menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Kristus. So, sebab untuk itulah kamu dipanggil, bukan maksudnya kita dipanggil untuk menderita. Tetapi kita dipanggil untuk menerima hasil dari penderitaan yang kita alami. Saya ulangi sekali lagi. Hidup kita ini dipanggil bukan untuk menderita. Tetapi hidup kita ini dipanggil untuk menerima hasil dari penderitaan yang kita alami. Dan hasil dari penderitaan yang kita alami itu apa? Tadi, keserupaan dengan Kristus. Kita menghadapi pencobaan demi pencobaan. Dan pencobaan itu kalau kita bisa handle dengan baik, pencobaan itu akan mendewasakan kita, membuat kita semakin dewasa. Pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh. Dan saya percaya dengan demikian, kita akan menjadi orang yang hari ke hari menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Dan saya rasa itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. So kita harus belajar untuk memanage, menghadapi setiap penderitaan yang kita hadapi. Jangan bilang, oh saya nggak mau menderita. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak menderita. Setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Setiap orang punya battle-nya masing-masing. Punya perjuangannya masing-masing. Punya tantangannya masing-masing. Siapapun itu, tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Dan
Bukan hanya di satu momen saja, tetapi di setiap season di dalam kehidupan kita, di setiap musim dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Dulu waktu kecil, saya ingat kalau kecil, waktu saya sering ujian gitu, aduh harus belajar kayaknya susah banget. Enak banget ya kalau orang yang sudah kerja, tinggal mikirin kerjanya, nggak usah mikirin ujian gitu. Kita males untuk mikir waktu itu. Sesudah kita sekolah, maksud saya sesudah kita bekerja, nah kemudian kita akan berpikir, aduh enak banget dulu ya kalau jadi anak kecil. Nggak pusing, mikirin ini, mikirin itu, dan lain sebagainya. Hanya fokus di belajar, dan kemudian main. Belajar, dan kemudian main. So ini membuktikan bahwa di setiap season itu ada tantangannya masing-masing. Ada ujiannya masing-masing. So kita nggak bisa bilang bahwa saya nggak mau. Percayalah dalam setiap masa di dalam kehidupan kita, sampai kita menutup usia, selalu akan ada challenge demi challenge, tantangan demi tantangan. Dan ini nggak perlu dinubuatkan. Ini adalah satu hal yang pasti. Semua orang mengalaminya. Nah hari ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai orang-orang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk hidup benar. Hidup benar melalui apa? Melalui kita bisa memanage setiap tantangan dalam kehidupan kita. So kita dipanggil bukan untuk menderita, tetapi menerima hasil dari penderitaan yang kita hadapi. Ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama sekali tidak berbuat dosa. Dan gak ada sama sekali tipu di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Tuhan Yesus menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Perhatikan tadi ayat ke-23 dikatakan Tuhan itu nggak ada dosa. Bahkan Tuhan yang tidak berdosa sekalipun pada saat dia dicaci maki, dia tidak membalas. Saya percaya kalau Tuhan mau membalas setiap perkataan, cacian-cacian yang diberikan kepada Tuhan, Tuhan bisa membalas dengan sangat hebat. Tuhan bisa membuat mereka diam, tidak bisa membalas kembali setiap perkataan yang dilontarkan oleh Tuhan. Nah, beberapa kali bahkan tanpa bicara pun pernah suatu kali Tuhan hanya menulis sesuatu di tangan, dia bisa menenangkan jumlah massa yang ingin melempar wanita yang ketahuan melakukan perzinahan. Tanpa mengucapkan kata-kata, dia cuma bilang, siapa yang tidak merasa tidak berdosa silakan lempar batu duluan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat piawai, Tuhan Yesus sangat mampu menguasai keadaan, menguasai lapangan. Dia bisa dengan mudah sekali untuk membalas setiap cacian, membalas setiap hal-hal yang dia terima pada saat dia akan disalibkan. Tetapi ketika ia dicaci, ia nggak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Dan dia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ini suatu hal yang sangat luar biasa kalau saya mau renungkan. Tuhan itu punya kuasa untuk membalas, untuk menjadi lebih superior di dalam keadaan itu, tetapi dia tidak lakukan. Seolah-olah dia seperti menyerahkan haknya, melepaskan haknya. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Saudara kebayang kalau itu yang dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan memakai momen itu untuk membalikan keadaan dengan cara dia mengcounter balik setiap perkataan, memanggil malaikatnya mungkin tampak superior dan lain sebagainya. Saya rasa tidak satupun dari kita yang hari ini akan diselamatkan. Kalau Tuhan memilih untuk memikirkan prestis, memilih untuk memikirkan haknya sebagai Tuhan, saya rasa Anda dan saya tidak ada satupun yang bisa dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi sungguh puji Tuhan, saya sungguh mengucap syukur karena Tuhan sungguh luar biasa. Dia melepaskan haknya, dia menahan diri demi suatu tujuan yang lebih mulia di masa yang akan datang. Berapa banyak dari kita yang
kita rasa kita perlu belajar hal yang seperti ini. Kita perlu belajar untuk gimana ya, saat kita memiliki satu kuasa untuk bisa melakukan sesuatu, tapi kita memilih untuk taat, kita memilih untuk tidak lakukan itu, taat kepada Tuhan, dan melepaskan hak kita. Ada satu cerita di dalam perjanjian lama, Raja Daud pada waktu itu, pada saat dia akan transisi dari pemerintahannya dari dia kepada anaknya Raja Salomo. Suatu ketika pada saat dia berpikir untuk ingin membangun rumah bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berbicara di dalam hidupnya, berkata bahwa no, bukan kamu yang akan membangun, tetapi anakmu Salomo. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Daud sudah punya segalanya. Dia punya blueprintnya, dia punya semua hal yang harus dibangun. Kemudian dia punya bahannya. Dia sudah persiapkan emas, perak, kayu yang tidak terhitung banyak, tembaga yang tidak terhitung banyaknya. Dia sudah punya tukang-tukangnya. Sudah punya semuanya. Yang dia perlu lakukan hanya apa? Dia hanya perlu memerintah. Apalagi posisinya waktu itu sebagai raja. Dia cuma tinggal bilang, bangun, maka semua akan bekerja membangun. Tetapi dia menahan dirinya. Dia tahu dia harus menghormati Tuhan. Dia melepaskan haknya sebagai raja. Dan tidak melakukan pembangunan itu, tetapi memberikan pembangunan itu kepada Salomo. Sehingga tercatat yang membangun itu adalah pada pemerintahan Raja Salomo. Dan bukankah kita perlu belajar menjadi orang-orang yang seperti itu? Saat kita memiliki suatu kuasa untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak kita lakukan. Contohnya, saat kita punya uang banyak. Kalau kita nggak punya uang, mungkin kita nggak punya banyak pilihan. Kita terima aja apa yang ada di depan kita. Tetapi saat kita punya banyak uang, kita akan lebih banyak pilihan. Kita akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang lebih sulit sebenarnya. Apakah kita harus membeli barang A yang mungkin harganya mahal, tetapi nggak begitu ada gunanya mungkin dalam kehidupan kita, tapi kita mampu belinya? Bisakah kita menahan diri kita? Atau mungkin pada saat kita mengetahui kelemahan orang lain, kelemahan musuh kita, dan kita diperhadapkan pada situasi, mau nggak kita bocorkan kelemahan musuh kita? Kita sampaikan kepada publik kelemahan musuh kita sehingga dia hancur, sehingga dia jatuh begitu. Pada saat kita punya rahasia itu, punya kemampuan seperti itu, apakah kita bisa menahan diri untuk tidak melakukannya? Karena sesungguhnya penghakiman itu adalah milik Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Mungkin kita punya teknologi untuk mencontek. Saya nggak tahu, anak zaman sekarang sangat canggih mungkin. Bisa untuk mencontek, tetapi apakah saudara mau memilih untuk tidak mencontek, di mana di saat Anda sebenarnya bisa? Lalu apakah saudara memilih untuk misalnya bisa melakukan perselingkuhan, atau saudara menahan diri manakala sebenarnya kesempatan itu datang, kesempatan itu ada, saudara punya sumber daya, saudara punya resources untuk bisa melakukan itu, tetapi saudara tidak lakukan itu. Dan saya rasa itulah yang ingin firman Tuhan katakan pada hari ini. Tuhan ingin mengajar kita bagaimana kita jadi orang yang kita itu pada saat kita itu punya power, kita itu menggunakannya dengan wise, menggunakannya dengan bijak. Seperti Tuhan gak sembarangan. Tuhan dicaci, Tuhan direndahkan, bahkan Tuhan disiksa dan disalibkan. Menanggung dosa-dosa kita, mati bagi kita, dan dia terima itu semuanya. Padahal sebenarnya dia bisa tolak, dia bisa lakukan hal yang, dia bisa lawan itu semua dengan sangat mudah. Tetapi dia serahkan haknya. Nah, hari ini saya percaya Amsal berkata bahwa orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan, kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dikatakan di sini menjadi orang yang bisa melebihi orang yang merebut kota. Dan saya berdoa Anda adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya sehingga
Anda bisa merebut kota. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Tuhan sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya pada saat Tuhan disalib. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung dan Resurrection. Kita mengingat kembali bagaimana Tuhan itu disalib. Supaya kita ini yang sudah berdosa, tubuh kita ini, kehidupan lama kita ini mati terhadap dosa. Dan kita hidup bangkit kembali menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya berdoa, mungkin beberapa dari Anda ada yang sakit hari-hari ini. Oleh bilur-bilur Tuhan kamu telah sembuh. Segala sakit penyakit apapun itu, bahkan COVID, kami doakan bahwa semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mungkin kita dulu jadi orang yang tersesat, mungkin kita dulu jadi orang yang kehilangan arah. Tetapi hari ini, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dengar, Dia adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Dan dengarkanlah suaranya. Dia akan menuntun kita kepada kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan sungguh ini adalah doa saya, kita sebagai Royal Priesthood. Bulan-bulan ini kita diajar kita sebagai imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk hidup benar. Have a right living. Berbeda dari dunia. Berbeda dari orang-orang di luar sana. Berbeda dalam hal apa? Menyikapi tekanan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Orang benar dan orang tidak benar, semua akan mengalami penderitaan dan tekanan. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Dan saya berdoa, Anda menjadi orang-orang yang menghadapinya dengan penuh kedewasaan. Dan Anda terus bertahan dan berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya tidak ada suatu kejadian, suatu hal yang kebetulan. Kalau kami ada dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami kembali diingatkan untuk menjadi orang-orang yang kuat, untuk menjadi orang-orang yang tahu, mengerti kenapa kami menghadapi pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kami. Dan hari-hari ini kami tahu bahwa hidup kami ini penuh dan banyak sekali dengan permasalahan yang ada. Dan sungguh Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin hari-hari ini ada yang mengalami keletihan, mungkin hari-hari ini ada yang mengalami burnout. Aku berdoa biarlah kesegaran, semangat yang baru dari Tuhan, Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan Anda. Dan aku berdoa, biar Anda jadi orang-orang yang kuat, Anda jadi orang-orang yang stabil, Anda jadi orang-orang yang mampu menghadapi semua tekanan ini. Percaya setiap orang menghadapi tekanan, tetapi cara Anda menghadapi tekanan akan menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Aku berdoa sungguh sebagai anak-anak Tuhan, Anda akan dibekali dengan kekuatan dari Tuhan, dibekali dengan kemampuan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu juga bahkan yang mengalami sakit mungkin hari-hari ini, aku berdoa biar kesembuhan Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan. Oleh bilur-bilur Tuhan, semua kami telah sembuh. Segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan COVID sekalipun Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memagari semua kehidupan kami semuanya. Terima kasih, kami serahkan juga keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan berkati menjadi keluarga yang solid, keluarga yang kuat. Come on, selalu berkomunikasi suami dengan istri, bicarakan, lepaskan pengampunan, lepaskan maaf. Tidak ada hal yang terlalu sulit. Sebenarnya terkadang hanyalah ego, hanyalah kepentingan diri sendiri yang mungkin
ada di dalam pemikiran kita semuanya. Tetapi aku berdoa Tuhan, biarlah hari ini Tuhan berikan kelemah lembutan, Tuhan berikan satu pengertian yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berusaha, yang bekerja, dimanapun mereka bekerja dan berusaha Tuhan buat berhasil. Tuhan bukakan kesempatan demi kesempatan, Tuhan bukakan opportunity baru dalam kehidupan mereka. Mereka bisa berkembang dengan baik dan memuliakan nama Tuhan dengan keuangan mereka semuanya. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang bersekolah, berikan semangat yang baru terus, sehingga belajar dari rumah tetap terasa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Thank you FJM Medan. God bless you and happy Sunday church.